wajahmu di mataku, namamu di bibirku, maka kau adalah aku yang lain. Ini untuk Rahimah. Rahimah bagi saya itu lembaga yang sangat mengesankan, menjadi catatan sejarah hidup saya, karena Rahimah mungkin dapat dikatakan sebagai tempat saya berlabuh pertama, ikut serta berjuang mewujudkan sosialisasikan tentang kesetaraan dan keadilan gender. Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh Rahimah di masa yang akan datang, maka saya kira Rahimah secara khusus meneruskan apa yang menjadi cita-cita awal dari Rahimah itu, satu sebagai pusat dokumentasi dan pusat pendidikan, dan lebih spesifik lagi adalah pusat pendidikan kader ulama perempuan. Ini kan tidak lanjut dari program-program yang awal ya. Saya telah memulai kaderisasi ulama ini di Pancoran, di kantor pertama Rahimah di Pancoran. Saya dengan beberapa teman dari ada Umdah, ada Dea, ada siapa lagi, 5 orang saja. Tapi kemudian karena belum terorganisasi dengan baik, Rahimah mengambil satu langkah menyusun program ini secara lebih serius, dan dalam tempo yang singkat Rahimah telah menghasilkan kader-kader ulama perempuan yang ratusan lebih, saya kira ya. Mbak Dani mungkin akan lebih paham tentang jumlahnya berapa. Jadi itu yang bagi saya penting, karena kita masih sangat membutuhkan tokoh-tokoh perempuan yang memahami Islam dari sumber-sumber otentiknya yang kita kaji dari hazanah-hazanah Islam ya, di dalam waktu yang sangat panjang. Jadi itu bagi saya, ini singkat ya, kita akan menyelenggarakan lagi Kongres Ulama Perempuan. Saya kira Kongres Ulama Perempuan Indonesia menjadi momen sangat bersejarah. Ini gerakan kebersamaan dari Rahimah, Amina, Alimat, kemudian Puan Amal Hayati, Rumah Kita Aman dan sebagainya ya. Saya kira ini ke depan bersama-sama mengusung kembali, memperjuangkan terus lahirnya banyak sekali ulama-ulama perempuan. Nah, konteks Indonesia memang memerlukan ini ya. Yang kedua, Rahimah tetap menjadi referensi, jadi sumber-sumber Islam yang terkait dengan isu-isu gender. Sebaiknya Rahimah terus jadikan lembaga yang dikunjungi, yang dicari, karena di situ rujukan-rujukan tentang Islam dan gender terhimpun di dalamnya. Jadi perpustakaan, mungkin konteks hari ini perpustakaan lebih modern lagi, tapi juga kitab-kitab buku-buku yang terkait dengan isu-isu tersebut dihimpun sedemikian rupa di Rahimah. Dan yang ketiga adalah penulisan karya-karya ilmiah yang terkait dengan isu-isu ini bisa menjadi concern dari Rahimah, di samping teman-teman yang lain di lembaga yang lain. Saya kira demikian dulu karena ini sangat singkat. Mudah-mudahan Rahimah akan terus meraih sukses dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seseorang yang turut membidani lahirnya Rahimah di tahun 2000 dan turut juga selama 18 tahun mengalami surut dan pasangnya Rahimah, sejak mulai Rahimah sedang mencari bentuk hingga Rahimah menjadi inisiator pertama dari Kongres Ulama Perempuan, saya sungguh merasa bahagia dan bangga bahwa pada tahun ini Rahimah akan mencapai usianya yang ke-20. Saat ini Rahimah dimotori oleh teman-teman muda dan masih tetap istiqomah pada perjuangan Rahimah di isu pendidikan dan penyebaran informasi Islam dan hak-hak perempuan. Harapan saya ke depan, Rahimah akan lebih banyak lagi menjangkau kelompok muda dari pesantren misalnya dan berbagai kalangan, dan karena kelompok muda inilah yang akan menjadi tumpuan bangsa di masa depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sangat bangga dengan Rahima di dalam merubah cara berpikir orang untuk menghargai kaum perempuan dan memberikan nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan. Maka para aktivis Rahima menciptakan sholawat musawah dengan lagu yang enak didengarkan, tapi di situ ada misi yang sangat penting, yaitu misi keadilan yang ditanamkan. Jadi yang menarik di sini, Rahima membuat perubahan tanpa membuat kegaduhan. Oleh karena itu, cara-cara seperti yang telah disebutkan tadi terus dilanjutkan dengan penuh semangat dan gairah serta ketulusan dan keikhlasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Bu Nyai yang saya sayangi dan saya hormati, dari Ledo Ombo, Tanah Harapan, saya sangat senang sekali bisa berhalal bihalal kali ini dengan para sahabat Rahima. Saya sangat bergembira. Rahima akan berusia 20 tahun. Rahima lahir untuk mengemban amanah yang sungguh luar biasa, bagaimana membumikan rahmat bagi alam semesta. Dan peran para ulama perempuan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, sangat penting, maha penting. Ke depan saya berharap hal-hal baik yang sudah canangkan dan dikembangkan oleh Rahima dan para ulama perempuan, para guru-guru kreatif, dan para aktivis yang sungguh luar biasa, sahabat-sahabat Rahima akan semakin ranum dan semakin memberkati. Seperti ini, bukan hanya ada intelektual organik, bukan hanya ada ulama kampung, ulama kampus, tapi ulama organik. Ulama yang fasih dalam hal keagamaan secara teoritis, secara keilmuan, tapi juga mengakar dalam masyarakat dan menghasilkan karya-karya kemasyarakatan yang dibutuhkan oleh dunia. Selamat Rahima, kita bersama dan insya Allah manjada wajada. Siapa cari dia dapat. Para ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Dan ulama perempuan adalah bagian yang keren dalam mewujudkan, membumikan misi kenabian kini dan ke depan. Selamat Rahimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimah itu lahir pada awal tahun 2000-an, pada masa awal reformasi. Lahir dari program Indonesia 3M. Tentu ada hal-hal yang spesifik yang mendorong kelahiran Rahimah. Tetapi jelas bahwa Rahimah lahir sebagai respon terhadap persoalan-persoalan keterpinggiran dan pemasungan hak-hak perempuan yang terbelenggu dalam budaya patriarki dan struktur masyarakat yang timpang. Rahimah lahir dengan isu sentral penegakan hak-hak perempuan. Untuk melandaskan isu sentral itu di tengah-tengah masyarakat, maka Rahimah melakukan pengkaderan ulama perempuan. Ulama perempuan itu maksudnya ideologis, bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang penting memiliki kualifikasi ulama dan menggunakan kacamata perempuan dalam melihat, membaca, dan merespon realitas. Kader-kader itu direkrut dari kalangan pesantren atau komunitas memiliki tradisi intelektual keagamaan Islam. Dalam proses pendidikan, Rahimah lebih memperkuat kemampuan membaca realitas, kemampuan memaknai teks dan meletakkannya dalam realitas. Proses pendidikan Rahimah karenanya dikembangkan dengan pendekatan pendidikan kritis yang bertumpu pada daur praksis, pada aksi dan refleksi. Pendidikan ini juga biasa dikenal sebagai proses belajar dari pengalaman. Mereka juga tentu dilengkapi dengan pengetahuan tentang pengorganisasian masyarakat. Dengan dasar itu semua, mereka diharapkan melakukan pendidikan atau penyadaran atau pendampingan atau pengorganisasian masyarakat di tempat masing-masing. Bentuk-bentuk pendidikan yang dilakukan itu ada madrasah Rahimah, ada pendidikan untuk tokoh
agama lokal dan beberapa mahasiswa, dan ada PUP yang terus-menerus masih berlanjut sampai sekarang. Alumni itulah semua yang menjadi simpul-simpul Rahimah, atau sebenarnya menjadi Rahimah yang bergerak di dalam masyarakat. Rahimah memang dirancang sebagai gerakan, dan karena itu pada ulang tahunnya yang ke-10 tahun 2010 bentuk organisasi Rahimah itu berubah dari yayasan menjadi perhimpunan. Dan pada kesempatan ini juga muncul gagasan untuk mempertemukan seluruh alumni Rahim, dan itu yang menjadi gagasan awal dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia. 20 tahun sudah Rahimah berkiprah dan berkhidmah untuk kemanusiaan dan peradaban dengan melakukan upaya-upaya promosi dan pemajuan hak-hak perempuan dan wanita. Hari ini kita telah menyaksikan apa yang ditanam 20 tahun yang lalu kini telah menampakkan hasilnya. Pengetahuan yang terus-menerus disampaikan secara telaten, sistematis dan berkesinambungan telah berubah menjadi kesadaran massal yang kemudian menggerakkan perubahan-perubahan yang signifikan untuk pemajuan hak-hak perempuan di berbagai komunitas, di pondok pesantren, di sekolah, di organisasi kemasyarakatan, di LSM, di gerakan-gerakan perempuan, juga di institusi lain, bahkan di institusi negara. Alhamdulillah, ini satu capaian yang luar biasa, dan capaian ini mencapai titik kulminasi ketika Rahimah telah berhasil menjadi inisiator pertama bagi terselenggaranya Kongres Ulama Perempuan Indonesia, sebuah titik sejarah peradaban yang baru pertama kali di Indonesia dan di dunia. Selamat untuk Rahimah, dan kita berharap kerja peradaban dan kerja kemanusiaan ini terus berlanjut. Rahimah terus fokus mempertajam misinya, memperbesar dan memperluas mimpi-mimpinya untuk mewujudkan cita-cita yang sesungguhnya, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan setara gender dalam perspektif Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan ridhonya kepada Rahimah dan semua ikhtiar yang telah kita upayakan dalam rangka pemajuan hak-hak perempuan dalam Islam, yang itu adalah misi dari risalah nubuah yang rahmatan lil alamin. Selamat untuk Rahimah, selamat bekerja untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.